pergi berlayar mencari harta karun. Harta karun ditukar dengan pepaya dan buah naga. Selamat datang Bapak Wali Kota Andi Harun pada acara penyerahan bantuan program Probebaya tahun 2023. Satu lagi ya, Samarinda Wali Kotanya Andi Harun. Orangnya ganteng, baik pula hatinya. Selamat datang hadirin tamu undangan sekalian. Mari kita sukseskan program Probebaya Samarinda. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan keselamatan untuk bisa hadir dalam rangkaian acara penyerahan bantuan Probebaya di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu oleh Wali Kota Samarinda, Bapak Dr. Haji Andi Harun. Agar acara penyerahan Probebaya ini mendapatkan berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa, dan pembacaan doa pada siang hari ini akan dipimpin oleh Bapak Haji Arifin dari Kementerian Agama Kota Samarinda. Amin, amin, amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami sampaikan puji kehadirat-Mu. Segala pernyataan rasa syukur kami yang tulus dan ikhlas, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Mu ya Allah, kami dapat berkumpul di tempat ini dalam acara penyerahan bantuan program Bebaya di Kecamatan Samarinda 2023. Allahumma ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah, betapa besar rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami, kepada seluruh makhluk penghuni dunia ini. Betapa banyak karunia dan pemberian-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada seluruh kehidupan di muka bumi ini. Oleh karena itu ya Allah, gerakan dan tumbuhkan dalam hati seluruh kami untuk senantiasa mensyukuri nikmat pemberian-Mu, serta jadikan kami orang-orang yang mampu memelihara dan melestarikan lingkungan hidup untuk masa kini dan bagi kelangsungan generasi mendatang. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Bijaksana, lindungilah kami dari berbagai macam kerusakan lingkungan hidup, serta jauhkanlah kami dari berbagai musibah dan bencana sebagai akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mengetahui, tingkatkanlah iman dan takwa kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, serta perkenankanlah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan yang sama-sama kita banggakan, Bapak Wali Kota Samarinda, Bapak Dr. Andi Harun, yang insya Allah sebentar lagi akan bersama-sama kita di tengah-tengah kita. Saya hormati, saya banggakan anggota DPRD Kota Samarinda, Pak Haji Muhammad Rudi. Selamat datang Pak. Saya hormati, saya banggakan Bapak Ketua TWAP beserta anggota jajaran TWAP Kota Samarinda. Saya hormati Pak PLH Asisten, Pak PLH Sekda, Pak Asisten 2. Saya hormati para kepala OPD di pemerintah Kota Samarinda. Saya hormati pengelola Mall Samarinda Square. Terima kasih Pak Andi dan Ibu Pika yang telah
meminjamkan tempat untuk kegiatan acara pada pagi hari ini. Saya hormati Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil atau mewakili Bapak Ibu Lurah, Ketua Pinpus Kecamatan Samarinda Ulu, selamat datang. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Samarinda Ulu beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan sekecamatan Samarinda Ulu beserta kader-kader PKK sekecamatan Samarinda Ulu, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Tak lupa juga kami sampaikan kebanggaan yang luar biasa kepada Bapak Ibu RT yang pada siang hari ini bisa hadir di tempat ini, Pokmas, pendamping Probebaya, serta seluruh Bapak Ibu tamu undangan dan penerima bantuan Probebaya yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana sampai saat ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan penyerahan bantuan Probebaya yang diserahkan langsung insya Allah sebentar lagi oleh Bapak Wali Kota Samarinda, Pak Dr. Andi Harun. Rasanya belum pas ya kalau kita ini tidak mengumandangkan yel-yel Kota Samarinda. Tadi protokol pembawa acara kita yel-yelnya terbaru. Mohon maaf Mbak, saya pakai yel-yel yang lama aja Mbak ya. Karena ini yel-yel diresmikan sama Pak Wali Mbak. Mohon Bapak Ibu sekalian, kalau yang teman-teman di pemerintah Kota Samarinda sudah hafal dengan yel ini, mungkin untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini belum ini familiar dengan yel-yel ini, maka nanti kalau saya sampaikan salam perubahan, mohon dijawab 3 kali, berani berubah, berani berubah, berani berubah. Saya minta Bapak Ibu sekalian yang rame ya, yang kompak ya, karena ini kurang lebih 700 orang yang hadir ini. Oke, salam perubahan, berani berubah, berani berubah, berani berubah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sampaikan sambutan saya bahwa dimulai dari profil Kecamatan Samarinda Ulu, bahwa Kecamatan Samarinda Ulu merupakan pusat kota perniagaan, jasa, perhotelan, pusat pendidikan dan kesehatan yang memiliki luas wilayah kurang lebih 22,12 km persegi dengan jumlah penduduk saat ini 129.806 jiwa. Terdiri dari 8 kelurahan, yakni Kelurahan Air Putih, Bukit Pinang, Air Hitam, Gunung Keluak, Sidodadi, Dadi Mulia, Jawat, dan Teluk Lerong, Ilir dengan jumlah RT 320 RT. Jadi cukup banyak RT yang ada di Samarinda Ulu. Insya Allah RT-nya mungkin bisa terbanyak ya di kecamatan yang lain ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum saya membacakan sambutan pelaporan program dan kegiatan Probebaya di kelurahan sekecamatan Samarinda Ulu, izinkan saya baca pantun Bapak Ibu sekalian ya. Pantun dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli pita. Samarinda maju dengan Probebaya, program unggulan Bapak Wali Kota. Tepuk tangan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
dalam kegiatan Purbaya dari 320 RT se-Kecamatan Samudra Ulu yang terbagi dalam 30 Pokmas, semua mendapat anggaran program Purbaya tahun 2023. Kecamatan Samudra Ulu memperoleh anggaran Purbaya sebesar 534.611.256 rupiah. Adapun pelaksanaannya dari 32 RT tersebut dilaksanakan secara serentak. Jadi tahun 2023 ini seperti biasa tahun-tahun yang lalu, mungkin perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Purbaya ini adalah dimulai dari tahun 2021 anggaran perubahan. Saat itu samplingnya adalah 1 kelurahan 1 RT. Di tahun 2022 itu terlaksana di semua RT. Jadi dari 320 RT di tahun 2022 ini, di tahun 2022 itu mendapatkan semua RT masuk di dalam kegiatan program Purbaya. Terus selanjutnya di tahun 2023 ini alhamdulillah berlanjut sama seperti tahun 2022 bahwa 320 RT dapat melaksanakan Purbaya di wilayah masing-masing. Terbagi menjadi 2 kegiatan, yakni kegiatan sarana dan prasarana yang biasa disingkat Sarpras, dan yang kedua kegiatan pemberdayaan. Alhamdulillah dari kegiatan tersebut semuanya berjalan. Selanjutnya di dalam kegiatan sarana dan prasarana Sarpras ada beberapa item kegiatan yang telah dilaksanakan. Di antaranya yang pertama semenisasi jalan atau gang 89 paket dengan panjang 2.246,9 meter. Artinya di 8 kelurahan ini dengan 320 RT itu kita jadikan satu. Kita tambahkan, jadi totalnya tadi dengan panjang paketnya 89 paket dengan panjang 2.246,9 meter. Itu yang pertama. Terus selanjutnya kegiatan rehab paret drainase itu paketnya ada 76 paket dengan panjang 2.115,06 meter. Jadi dari 320 RT tadi kita gabung panjangnya totalnya menjadi 2.115,8 meter. Terus selanjutnya pembuatan penutup paret. Memang selama ini ada kendala, memang kalau di depan-depan rumah warga, di depan-depan pertokoan biasanya paret itu Bapak Ibu sekalian harus ditutup gitu ya, karena nanti kalau tidak ditutup bisa membahayakan ya bagi pejalan kaki untuk keluar masuk di pertokoan tersebut. Makanya teman-teman di Pokmas mengupayakan itu ada penutup paret. Di tahun 2023 ini itu ada 16 paket dengan panjang 165,55 meter. Terus selanjutnya pembuatan atau perbaikan jembatan itu ada 27 paket dengan panjang 45 meter. Terus selanjutnya ini yang paket yang perihal mengenai kaitannya dengan kesehatan, yakni peralatan kesehatan 49 paket, yang mana sekarang ini kita sama-sama tahu bahwa untuk kegiatan kesehatan terutama masalah stunting itu memang jadi perhatian kita bersama. Bapak Wali Kota beberapa hari yang lalu telah sampaikan bahwa kita fokus dan sangat konsisten dengan kesehatan. Makanya teman-teman di bawah di Pokmas, pengadaan peralatan kesehatan ini jadi bagian daripada
kegiatan yang sangat urgen dilaksanakan. Selanjutnya ada pembuatan gapura. Jadi ada 68 paket di tahun ini pembuatan gapura. Dan selanjutnya pengadaan CCTV. CCTV ada 320 paket di 320 RT tersebut. Terus selanjutnya ada pengadaan tenda 42 unit, pengadaan apar tabung yang 3 kg itu sebanyak 175 buah. Terus selanjutnya pengadaan mesin pemadam portable 23 unit. Selanjutnya pengadaan perlengkapan peralatan dan jasa pemasangan lampu jalanan itu ada 344 paket. Selanjutnya pengadaan sound system dan sejenisnya ada 102 unit. Rehab dan pembuatan penampungan air 2 paket. Pengadaan gerobak sampah ada 17 unit. Pengadaan bak sampah ada 196 unit. Selanjutnya renovasi lapangan bulu tangkis ada 3 paket. Renovasi musola langgar TPQ 16 paket. Selanjutnya renovasi pos kamling ada 7 paket. Renovasi posyandu 8 paket. Dan yang terakhir pengadaan tandon air 12 unit. Ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, Sarpras, yang dilaksanakan di 8 kelurahan dan 320 RT se-Kecamatan Samarinda Ulu. Selanjutnya untuk kegiatan pemberdayaan, dikarenakan di Probebaya ini ada 2 kegiatan, yakni Sarpras dan pemberdayaan. Di tahun 2023 ini juga kegiatan pemberdayaan juga berguling di 320 RT. Yang pertama adalah pelaksanaan dasawisma. Ada 845 orang. Ini biasanya dasawisma ini ada pelatihan, ada sosialisasi, ada dan lain sebagainya. Jadi kegiatan ini memang dilaksanakan di dasawisma yang ada di tingkat RT sekelurahan atau sekecamatan Samarinda Ulu. Terus selanjutnya pengadaan baju seragam sekolah. Jadi untuk baju seragam sekolah di tahun ini ada 1.136 anak yang mendapatkan bantuan dari kegiatan Probebaya. Selanjutnya ada bantuan sembako. Jadi tahun ini sembako yang diberikan bantuan kepada masyarakat warga kita itu sebesar 3.971 paket. Jadi di semua kelurahan, di semua RT hampir semuanya ada kegiatan pembagian sembako. Terus selanjutnya ada pemberian bantuan makanan tambahan dan vitamin itu sebesar 1.652 paket. Jadi kalau pemberian makanan tambahan ini memang kegiatan wajib yang harus ada di setiap Pokmas. Ini sudah mandatorium, sudah jadi mandat dari Bapak Wali Kota supaya di setiap Pokmas ada kegiatan tambahan, makanan tambahan dan vitamin. Selanjutnya ada pembayaran tagihan iuran kesehatan BPJS mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023. Itu sebanyak 459 orang. Jadi kalau ada warga kita yang memang tidak memiliki BPJS, rasanya kecil ya Bapak Ibu ya.
karena di setiap tahun Bapak Ibu RT itu selalu merencanakan Purbaya ini, diantaranya adalah memasukkan warga kita yang tidak punya BPJS. Jadi rasanya tidak mungkin warga kita itu yang tidak punya BPJS. Terus selanjutnya ada sosialisasi kegiatan perilaku hidup sehat dan bersih PHBS, kader posyandu dan pembinaan keluarga berencana dan kesehatan balita stunting, ada 431 anak. Jadi stunting sendiri di Purbaya ini adalah kegiatan wajib. Saya sampaikan tadi bahwa kegiatan Purbaya ini memang diwajibkan, diantaranya adalah untuk pemberian atau pembinaan keluarga yang sasarannya adalah untuk penurunan angka stunting di Kota Samarinda. Terus selanjutnya ada kegiatan pelatihan prakerja, menjahit, kecantikan, tata boga, barista, komputer dan lain-lain. Itu dengan jumlah 1089 orang. Jadi sesuai dengan visi misi Bapak Wali Kota, 10 program unggulan beliau memang komitmen terhadap terciptanya pengusaha-pengusaha muda, 10.000 pengusaha muda. Makanya di Purbaya ini juga Bapak Ibu RT dan Pokmas mengalokasikan untuk kegiatan pelatihan dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada pelatihan fardu kifayah. Itu ada 119 orang yang dilatih di dalam kegiatan Purbaya ini, tersebar di 8 kelurahan. Terus selanjutnya pelayanan pemeriksaan kesehatan mata remaja dan aksi donor darah. Itu ada 27 orang. Dan yang terakhir adalah sosialisasi penyuluhan bahaya narkoba, bahaya kebakaran dan lain-lain sebagainya. Itu berjumlah 674 orang. Jadi ada 10 item kegiatan di SARP pemberdayaan dan ada 20 kegiatan di Sarpras untuk program Purbaya di tahun 2023 ini. Ini semua sudah terlaksana dan pelaksanaannya sampai pada hari ini. Jadi dana yang terserap dari Purbaya sampai saat ini per tanggal 2 September tahun 2023 sudah sebesar 22 miliar 539.963.190 rupiah dengan presentase 61,69%. Ini di akhir bulan September. Jadi hitungan kami, asumsi kami dengan dana awal yang diberikan kepada kami dengan jumlah total 36.534.611.256 rupiah, insya Allah di akhir tahun nanti bisa terserap. Sekarang sudah 61,69%. Dengan realisasi fisik, jadi ini serapan anggaran yang 61%, sedangkan realisasi fisik sebesar 62%. Berarti laporan keuangannya dengan fisik yang ada ini hampir sama. Ada sekitar 0,31% yang belum memang dilaporkan. Sedangkan dana swadaya masyarakat, memang tujuan daripada Pak Wali Kota kita untuk Purbaya adalah diantaranya adalah untuk memancing masyarakat untuk berswadaya. Di tahun ini
di tahun 2023 untuk dana swadaya masyarakat terkumpul melalui 8 kelurahan dan 320 RT sebesar Rp242.875.000. Jadi memang setiap tahun swadaya selalu ada, dimulai tahun 2022, 2021, 2022 dan 2023. Untuk tahun 2023 ini sebesar Rp242.875.000. Itulah realisasi keuangan dan swadaya masyarakat melalui program Probebaya di tahun 2023. Selanjutnya, kami yakin dan percaya setelah melihat langsung di lapangan bahwa terlaksananya program Probebaya ini, insya Allah visi dan misi Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda terrealisasi, yang dibuktikan dengan terwujudnya terciptanya wirausaha baru, terciptanya lapangan kerja, sehingga mengurangi kemiskinan khususnya di Kecamatan Samarinda Ulu dan umumnya warga kota Samarinda. Demikian laporan ini kami sampaikan, dan selanjutnya insya Allah Bapak Wali Kota sudah mendekat, tadi saya sempat kode-kode sama protokol. Dan selanjutnya mohon izin Bapak Wali Kota dengan hormat untuk memberikan sambutan dan arahan sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat kelurahan sekecamatan Samarinda Ulu. Terima kasih kami sampaikan, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada pengelola Mall Samarinda Square, Mbak Pika dan Mas Andi ya, beserta seluruh sponsor atas partisipasinya dalam acara ini. Mohon maaf, saya akhiri sambutan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Probebaya ini suatu program yang sangat inovatif, ya. Jadi bukan sekedar program yang linear begitu aja, bukan yang biasa-biasa aja. Jadi makanya program ini merupakan program yang diunggulkan oleh Bapak Wali Kota. Jadi kenapa begitu? Menurut saya, satu alasannya, jadi program itu direncanakan oleh masyarakat setempat, jadi RT setempat, ya, jadi melalui rembuk warga, dilaksanakan juga mayoritas dari lingkungan setempat melalui swakelola Pokmas, dan tentunya hasilnya jadi yang menikmati juga RT setempat, pengawasan juga mesti harus dilakukan otomatis oleh lingkungan di mana program itu istilahnya dilaksanakan. Jadi itu suatu keunggulan daripada program Probebaya. Jadi kenapa ini patut kita unggulkan dan merupakan inovasi istilahnya baru dari Bapak Wali Kota kita ya. Jadi terima kasih atas tercetusnya gagasan istilahnya program Pak Wali ini. Jadi mudah-mudahan tentunya kita berharap bahwa program ini masih istilahnya berlanjut. Kemudian alasan yang kedua, jadi kenapa program ini patut kita unggulkan? Karena dulu sebelum adanya program Probebaya, jadi kita itu Pak kalau mengajukan kegiatan pembangunan di lingkungan, katakanlah untuk memperbaiki paret atau jembatan dan lain-lain, itu harus melalui usulan lewat musrembang. Itu paling-paling kalau dalam satu kelurahan nggak sampai 10 RT itu Pak yang masuk. Tapi dengan adanya program Probebaya, jadi di situ ada pemerataan. Atas dasar inilah, jadi kegiatan infrastruktur, jadi terutama yang sebelumnya mungkin hanya 200-300 kegiatan dalam satu tahun sekota Samarinda,
Kalau kita istilahnya anggap satu RT itu ada satu proyek infrastruktur aja, sekota Samarinda ada hampir 2000 RT, jadi minimal ada 2000 bahkan lebih jadi kegiatan infrastruktur yang ada di kota Samarinda. Ya. Jadi ini hebatnya program Probebaya. Kemudian yang ketiga, program ini punya sasaran yang cukup misalnya luas juga ya. Sehingga kalau kita pengen hal-hal yang ada di lingkungan kita, jadi ada yang perlu dibenahi, dari anggaran Probebaya inilah yang paling cepat untuk bisa kita lakukan untuk membenahi. Kemudian satu hal lagi yang saya amati, dengan adanya terlaksananya program Probebaya ini, kalau saya lihat di lingkungan itu sektor ekonomi Pak Wali, jadi cukup ada peningkatan yang signifikan, dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, sudah pasti itu. Program Probebaya ini tetap dilanjutkan. Salam perubahan. Berani berubah, berani berubah, berani berubah. Makasih, saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Asisten 2 yang sekaligus hari ini bertindak sebagai PLH, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Samarinda. Juga PLH Asisten 1. Kepada yang juga saya hormati dan saya banggakan kepada seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Samarinda, Kepala Inspektorat, Camat Samarinda Ulu, dan seluruh lurah sekecamatan Samarinda Ulu, Ketua TWAP dan seluruh anggota, juga yang saya hormati Ketua dan anggota tim pendamping Probebaya tingkat kecamatan dan kelurahan. Yang saya hormati juga anggota DPRD, Pak Haji Rudi. Dari partai apa Pak? Dan yang saya banggakan, ujung tombak pembangunan dan kegiatan Probebaya seluruh ketua RT sekecamatan Samarinda Ulu.
Yang juga saya hormati teman-teman dari LPM, Dasawisma, PKK, sekecamatan Samarinda Ulu. Yang saya hormati dan saya sampaikan terima kasih kepada manajemen Samarinda Square yang halamannya hari ini ditempati sebagai tempat acara. Serta teman-teman Forkopimda, baik dari TNI, Polri, Kapolsek, dan Ramil, hingga Babinsa Babinkan Timmas. Juga yang saya hormati dari Kejaksaan Negeri Samarinda. Tamu undangan, tokoh-tokoh masyarakat, dengan tanpa mengurangi rasa hormat dan taksim saya kepada Bapak dan Ibu semuanya, tanpa kecuali rasa penghormatan dari pemerintah Kota Samarinda dan seluruh jajaran atas kehadiran Bapak dan Ibu semua, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas sehat dan kesempatan serta seluruh limpahan karunia dan keberkahan lain yang terus-menerus kita rasakan, kita terima, termasuk hari ini kita bisa berkesempatan hadir di acara pemberian atau serah terima kegiatan Pro Bebaya Kecamatan Samarinda Ulu tahun 2023. Bapak, Ibu, dan seluruh tamu hadirin undangan yang berbahagia. Saat ini Kecamatan Samarinda Ulu adalah atau telah menjelma menjadi kawasan perniagaan, pendidikan, dan kesehatan. Tentu di samping sebagai kawasan pemukiman. Berdasarkan sejarah, Kecamatan Samarinda Ulu adalah salah satu kecamatan yang dibentuk sejak tahun 1960. Bersamaan dengan berdirinya pemerintah Kota Samarinda, terutama di bagian selatan, karena berbagai sarana dan prasarana yang dianggap memadai pada saat itu. Dan ini yang membuat menarik jika kita hubungkan relevansinya dengan cita-cita menjadi kota peradaban. Secara harfiah maupun terminologi, peradaban itu artinya maju atau kemajuan lahir dan batin pada semua sektor pembangunan. Juga dapat diartai ketertiban, kenyamanan dari semua aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan untuk menunjang itu, kita juga menghadirkan kegiatan program, kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat atau Pro Bebaya sebagai bagian untuk membangun kota yang kita cita-citakan bersama menjadi kota yang maju, modern, berbudaya, dan harmonis. Bapak Ibu sekalian, saya tidak memperpanjang lagi karena Pak Gunandi tadi sudah sangat panjang lebar mengurai tentang manfaat Pro Bebaya. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman wartawan bisa melihat sebahagian dari preview potret kegiatan Pro Bebaya di standing banner yang ada di samping kiri kanan panggung. Seperti di salon, before and after. Sebelum dilaksanakannya kegiatan Pro Bebaya dan setelah perubahannya setelah dilaksanakan kegiatan Pro Bebaya. Tentu apa yang ada pada standing banner ini di kiri kanan hanya sebagian kecil
dari begitu banyaknya kegiatan di seluruh wilayah Kecamatan Samarinda Ulu. Oleh sebab itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Camat dan seluruh jajaran di kecamatan. Kemudian kepada Pak Lurah dan seluruh jajaran, seluruh pegawai staf di kelurahan sekecamatan Samarinda Ulu. Juga terima kasih kepada Pak Ketua-Ketua RT yang telah menjadi garda terdepan terhadap suksesnya kegiatan Probebaya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Ketua-ketua RT yang tersebar di 8 kelurahan. Dan seperti yang kita ketahui dari laporan Pak Camat tadi, bahwa total kegiatan Probebaya di 8 kelurahan sebesar 22 miliar 536 juta 963.190 rupiah. Dan saat ini sudah tercapai 61,69%. Pak Camat, Pak Lurah, Ketua-Ketua RT, pendamping Pokmas, kita harus ingat nih, ini harus hati-hati. Hari ini adalah hari-hari terakhir bulan September. Minggu depan sudah Oktober, November. Dan tahun tutup buku, terakhir transaksi keuangan di tempatnya Pak Ibrahim ini, Kepala BPKAD Keuangan, itu tanggal 15 Desember, berarti kita tinggal punya waktu 2,5 bulan. Hari ini tadi 61,69%. Harusnya kalau normal itu sudah angka lebih dari 70% pada bulan-bulan seperti ini. Jadi Pak Ketua RT, halo, Pokmas, pendamping, ingat kita berpacu dengan waktu tapi tidak boleh melanggar aturan apalagi menurunkan kualitas. Ini harusnya kita sudah sampai pada angka 75% pada bulan-bulan ini. Ini kira-kira kalau saya simpulkan, kita itu defisit atau kurang pencapaian sekitar 5%-an. Tapi tidak apa-apa, masih dapat dikategorikan wajar. Habis ini Pak Camat, Pak Lurah, pantau kembali agar bisa selesai di awal Desember 100%. Siap? Siap? Ya. Artinya kalau kegiatan fisiknya baru 61,69%, ini sudah bagus. Berarti uangnya belum terserap semua. Uang 22 miliar ini harus habis. Supaya apa? Supaya bermanfaat bagi masyarakat. Nah itu Pak Ketua RT harus diingat. Target-target pekerjaan harus cepat disesuaikan dengan ketersediaan waktu hingga di akhir tahun. Ada 2 pesan lagi yang saya ingin sampaikan terkait dengan pencapaian dan progres pekerjaan Probebaya kita. Pak Camat dan Pak Lurah terus tingkatkan, termasuk Ketua RT terus tingkatkan pengawasan baik fisiknya maupun pemanfaatan biayanya. Sehingga benar-benar semua dilaksanakan terpastikan dilandasi atas kepatuhan pada peraturan dan ketentuan hukum yang ada. Demikian juga pengawasan, monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan ini
bisa sampai 100% pada awal-awal Desember nanti. Bapak Ibu sekalian, sambutan resminya sudah habis. Sebenarnya masih panjang tapi saya cukupkan. Sekarang sambutan yang tidak resminya. Pak Gunadi tadi itu salah. Di mana salahnya? Kata Pak Gunadi tadi, kegiatan Probebaya ini tergantung lagi Pak Wali Kota, ujar Sidin. Betul kalau? Itu yang salah. Ini sangat tergantung kepada masyarakat dan ketua-ketua RT. Kalau wali kota ini siap terus, tidak pernah mundur. Hampir mayoritas masyarakat Samarinda menginginkan Bapak melanjutkan ini. Terhadap itu ada dua hal yang saya jawab. Jawaban pertama, saya kemarin sampaikan di apel pegawai di Pemkot. Ada dua waktu yang tidak perlu kita repot urusi. Yang pertama, masa lalu. Sudah lewat. Orang biasa ada yang kecewa, sedih dengan masa lalunya. Tidak perlu, sudah lewat, tidak bisa lagi dikembalikan. Yang kedua, harapan. Belum dicapai. Dan ada keadaan di mana kita tidak bisa kontrol. Dalam ilmu psikologi disebut dengan dikotomi of control. Dua masa, dua waktu yang tidak dalam kontrol kita. Masa lalu dan masa yang akan datang. Jadi Pak Wali, tidak bolehlah kami bercita-cita sugi di masa yang akan datang. Boleh. Tapi tidak bisa kita pastikan karena sesuatu yang belum terjadi. Jangan sampai bekaisan, jangan sampai bertengkar gara-gara sesuatu yang belum terjadi. Demikian juga jangan sampai kita bersedih, la tahzan. Jangan sampai kita meratap pada masa lalu. Waktu itu sudah lewat. Manfaatkan yang ada sekarang. Saya tidak pernah berpikir apakah saya lanjut atau tidak. Saya juga sudah menjadikan kenangan apa yang telah terjadi setelah hari ini. Yang saya mau manfaatkan waktu saya hari ini. Karena besok kita belum tentu hidup, betul? Mimpi boleh, tapi hargai waktumu yang ada sekarang. Jangan menunggu melakukan sesuatu yang bersifat kemajuan. Menunggu besok, lakukan hari ini. Kalau ketua-ketua RT, Dasawisma, PKK, Pak Lurah, Pak Camat, dan kita semua, jangan menunggu besok untuk berbuat baik. Berbuat baik hari ini. Karena besok belum tentu kita ada di masa besok. Kalaupun besok umur kita masih sampai, alhamdulillah. Tapi waktu kita hari ini adalah hari ini. Besok aja, lusa aja, minggu depan aja. Iya kalau masih hidup. Yang kedua, kalaulah benar umur kita panjang. Mungkin karena berkat doa Bapak dan Ibu semua. Dan kepemimpinan saya yang dianggap membawa manfaat. Kalau tidak membawa manfaat, jangan pilih. Karena wajib bagi kita memilih pemimpin yang memberi manfaat. Pembangunan di Samarinda makin maju enggak? Banjir berkurang enggak? Fakta atau fiksi? Samarinda makin bersih enggak? Probebaya bermanfaat apa enggak?
Artinya bermanfaat. Maksudnya tidak gampang jadi wali kota, gubernur, presiden itu. Karena sistem politik kita, kalau mau jadi wali kota tidak boleh hanya sekedar mau diri sang calon dan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, tapi yang paling penting saya sampaikan hari ini adalah tidak hanya pengakuan dari Samarinda Ulu. Di seluruh kecamatan dan 59 kelurahan, 1.900 lebih RT meminta semua tanpa kecuali, tanpa satupun yang mengatakan, Pak Wali, tolong lanjutkan Pro Bebaya ini. Betul? Karena manfaatnya digambar saja sudah kelihatan, apalagi faktanya di lapangan. Contoh, ada warga miskin dan tidak mampu membayar iuran BPJS. Bisa dibantu oleh pemerintah melalui Pro Bebaya. RT di Ulu ada bantuan enggak untuk pembayaran orang miskin tidak mampu untuk BPJS warga kita? Ada. Ini bukan pengakuan orang, tapi ini mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia. Sudah hampir 100% warga Samarinda mendapatkan cover penyediaan layanan kesehatan BPJS. Termasuk warga-warga yang miskin dan tidak mampu. Hak untuk sehat bukan hanya hak orang kaya. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari seluruh sarana layanan kesehatan itu bukan hanya haknya orang-orang yang mampu, tapi itu adalah hak layanan dasar masyarakat, termasuk untuk seluruh warga yang tidak mampu dan berkategori miskin. Alangkah mulianya seorang camat, alangkah mulia dan hebatnya para lurah dan ketua RT. Kalau semasa dalam kepemimpinannya mampu bermanfaat bagi orang miskin dan tidak mampu. Insya Allah itu akan menjadi hal jembatan. Selain prestasi juga akan menjadi jembatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan kita semua masuk surga. Jadi manfaatnya banyak sekali. Saya ingin bertanya sekali lagi, apakah program Pro Bebaya ini dilanjutkan? Kurang kencang. Dilanjutkan? Ya, saya terus bertekad untuk melanjutkan program ini. Saat awal-awal saya gagas, bahkan sejak kampanye 2019-2020 lalu, mana mungkin itu calon satu itu katanya. Bohong aja, enggak masuk akal. Bisa ada alokasi 100 juta per RT, dari mana uangnya? RT kurang lebih 2.000, butuhan 200 miliar, dari mana uangnya? Dan saya pasang di baliho di mana-mana pada saat itu. Betul enggak Pak Ketua RT? Tapi pemimpin itu harus membuktikan, bukan sekedar janji. Kalau saya tidak buktikan, pasti Bapak Ibu akan bilang, betul lah dulu orang-orang itu bilang. Kata orang Inggris, ngapusi. Kata orang Denmark, dusta. Tapi alhamdulillah atas izin Tuhan yang Maha Kuasa, kita bisa mencari uang meningkatkan PAD dan APBD sehingga kita bisa membiayai program Pro Bebaya di seluruh lingkungan RT di Kota Samarinda ini. Tadi Pak Gunadi udah bilang, dulu musrembang bertengkarnya aja yang banyak.
proposalnya aja yang bertumpuk-tumpuk. Tapi belum tentu ada 1-2 yang bisa lolos dari musrembang ke musrembang. Sekarang musrembang sudah tenang. Tidak banyak dan panjang-panjang lagi. Karena ketua-ketua RT, camat dan lurah sudah punya fasilitas yakni pro bebaya. Jaga, manfaatkan kegiatan ini. Jangan ada yang disalahgunakan. Dimanfaatkan secara bersama. Sehingga bisa memberi manfaat kepada masyarakat. Pesan pertama selesai. Kan tadi ada 2 pesan. Pesan yang kedua, saya harus sampaikan karena ini sudah menjelang pemilihan 14 Februari 2024. Saya terus sosialisasikan dimanapun dan saya minta tidak hanya kepada Pak Camat, Lurah, Ketua RT tapi kepada seluruh masyarakat. Sosialisasikan agar kita semuanya bisa turun ke TPS agar partisipasi pemilih kita meningkat di tahun 2024. Pemilihan kita yang lalu supan kita. Partisipasi pemilih Samarinda termasuk rendah. Kita mau jalan baik, kita mau trotoar cantik, kita mau banjir berkurang, mau ekonomi bergerak, tapi kita malas ke TPS. Apa hubungannya Pak Wali? Hubungannya adalah anggaran pro bebaya, pengendalian banjir, kebersihan, pembangunan trotoar, drainase, dan lain sebagainya, itu diputuskan bersama antara wali kota dan DPRD. Oleh sebab itu, kita harus turun ke TPS, memastikan pilihan kita, baik kepada calon anggotanya, maupun kepada partainya, adalah anggota-anggota DPRD dan partai politik yang tidak sekedar mengumbar janji, tapi bisa membuktikan. Pak, ada berkategori Bapak di sini? Pak, Bu, saya ingin beritahu satu hal yang penting. Para politisi itu, sama politisi itu ya DPRD, kepala daerah, hanya satu kesempatan yang bisa kita hukum mereka kalau mereka selama ini hianat kepada rakyat. Tidak ada kesempatan lain menghukum mereka. Kita nggak bisa penjarakan mereka, kita nggak bisa caci-caci mereka. Satu-satunya alat dan cara untuk menghukum para politisi yang hianat terhadap rakyat, yang ia dan mereka datang hanya meminta suara, setelah itu melupakan warga. Hanya satu kesempatannya, jangan pernah pilih calon itu, jangan pernah pilih partai itu jika terbukti ia tidak pernah memberi manfaat kepada masyarakat. Mengapa saya harus beritahu itu? Karena ada 18 partai politik, begitu banyaknya caleg yang tidak mungkin masyarakat itu hafal satu persatu. Mengenal satu persatu. Kata Leonardo dalam Da Vinci, siapa yang tidak kenal maka ia tidak sayang. Harus kita kenal. Insya Allah kalau saya coblos ini, kalau saya coblos Bapak ini, kalau saya coblos Ibu ini, insya Allah ia amanah akan mampu memberi manfaat kepada rakyat. Pastikan bahwa pilihan kita benar. Saya harus menerangkan ini karena saya harus bertindak netral. Walaupun saya ini ketua partai politik, tapi saya harus tetap mengatakan, silahkan pilih 18 partai politik, ratusan caleg
yang akan bertarung supaya bisa kita mengenali dengan baik dan memilih anggota DPRD yang benar. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita diberi hidayah dan petunjuk untuk memilih calon dan partai yang insya Allah kita yakini memberi manfaat ketika mereka diberi amanah. Silahkan nilai 18 partai politik. Demikian juga pemilihan presiden. Entah nanti berapa yang diputuskan KPU pasangan calon presiden dan wapres, silahkan pilih sesuai dengan keyakinan Bapak Ibu sekalian. Yang Bapak Ibu yakini secara ikhlas mampu melanjutkan kerja-kerja besar dan bermanfaat yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Yang penting saya sudah terima pesannya Pak Gunadi, saya sudah terima pesannya Pak Ketua-Ketua RT, Ibu-Ibu Dasawisma dan PKK, bahwa Probebaya ini sangat bermanfaat dan diminta untuk terus dilanjutkan. Di panggung ini juga saya jawab, saya akan bertekad terus untuk melanjutkannya. Ini kenapa saya pakai kacamata? Bukan karena ingin gagah-gagahan, walaupun memang sedikit gagah bila dibandingkan dengan AS2 atau Pak Kapolsek. Udah nyata saya lebih gagah daripada Pak Kapolsek. Apalagi dibandingkan dengan Pak AS2 atau Pak Gunadi lewat. Bukan untuk maksud itu, tapi memang saya masih ada iritasi di mata sebelah kiri pasca operasi. Harusnya kemarin saya melakukan kontrol pemeriksaan, tapi karena Bapak Presiden datang, saya harus melayani dan menyambut beliau di Kota Samarinda, mengunjungi Pasar Merdeka. Dan itu menjadi kebanggaan kita semua. Coba bayangkan berapa ribu atau bahkan mungkin belasan ribu pasar se-Indonesia yang bagus-bagus, mewah-mewah. Pasar Merdeka yang ada di Buncu-Buncu sana itu didatangi oleh Presiden Republik Indonesia. Apa ndak mau olah kita bangga sebagai orang Samarinda? Tepuk tangan untuk kita semua. Hebat Samarinda ini, hebat pasar Samarinda, itu yang membuat kita bangga. Belasan ribu, sudahlah di Jawa pasarnya mewah-mewah, di Sulawesi, di Sumatera. Pasar Merdeka Presiden sebelum ke IKN menyempatkan diri mau bertemu dengan pedagang dan warga di kawasan Pasar Merdeka. Kita benar-benar bangga diolahnya. Ini bukan kebanggaan wali kota saja, kebanggaan kita sebagai warga Kota Samarinda. Jadi masih ada iritasi. Yang kedua silau, karena terang, sangat trik. Dan alasan yang terakhir, kenapa tidak perlu panjang sambutan, pasti Pak Camat tidak menyediakan amplop untuk wali kota. Mungkin pembaca doanya disiapkan, wali kotanya enggak. Kalau saya perpanjang, saya khawatir saya minta bagian dari pembaca doanya. Demikian saja Bapak Ibu sekalian, yang penting kita rukun terus jaga kekompakan. Jangan pernah bertengkar, jangan pernah cekcok. Dukung semua kegiatan pemerintah yang memberi manfaat pada masyarakat. Jangan mau terdengar provokasi, pengaruh yang negatif. Pokoknya kita jaga lingkungan kita, kita rukun terus supaya keberadaan kita bermanfaat pada sekitar kita. Kalau Samarinda aman, tidak ada gangguan, tertib, begitu pula nyaman, insya Allah kita seorang, warga kita seorang yang merasakan manfaatnya. Saya mau maaf kalau masih ada kekurangan dan salah-salah kata. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
makin maju, makin maju, makin maju. Satu kali lagi, Samarinda. Makin maju, makin maju, makin maju.